Teman-teman pemilik kendaraan Mitsubishi Fuso Canter yang terbaru, itu jika Anda pasang bak atau pasang dam, kan seringkali biar lebih terlihat keren, terlihat bagus, itu kan dipasang variasi terutama lampu ya. Yang sering saya lihat di beberapa mobil yang datang servis, itu kan dari baknya itu sering dikasih lampu yang di kanalnya itu kan ketika dinyalakan dia akan nyelorot-nyelorot ke atas. Itu berwarna-warna ya. Ada yang hijau, merah, kuning, biru. Itu terlihat bagus sekali ketika pada malam hari. Nah, di sini untuk Anda pemilik Canter yang Euro 4 yang sudah dilengkapi dengan komputer ya, dilengkapi dengan otak, itu saya infokan bahwa jangan sekali-kali ketika mau pasang variasi, tentunya variasi lampu, lampu bak atau lampu apapun itu yang ada di kendaraan Canter Euro 4, jangan asal jumper, jangan asal pasang dan juga jangan asal potong kabel. Karena itu nanti dimana untuk yang sudah sering saya alami di kendaraan yang sudah menggunakan Euro 4, terutama sebelumnya itu mobil common rail ya, di kendaraan Pajero, Fortuner itu yang asal pasang variasi itu sering terjadi error di mesinnya. Entah itu tiba-tiba tidak ada tenaga, entah tiba-tiba itu berebet, entah itu karena starternya sulit. Nah, itu banyak sekali terjadi teman-teman karena barang elektronik itu jika dipasang kabel yang seharusnya tegangannya itu khusus untuk injeksi atau untuk mesin dan di jumper sehingga tegangannya itu berkurang atau arusnya berkurang, akhirnya bisa menyebabkan apa ya, dari tegangannya yang masuk ke sistem itu berkurang dan menyebabkan mobilnya itu error, atau tadi yang sudah saya sebutkan ada yang tenaga kurang, mungkin apa ini dari kelistrikan tidak normal dan yang lainnya. Yang sering terjadi itu seperti itu. Makanya ketika terjadi atau Anda ingin modifikasi yang lebih keren terutama di lampu-lampunya, yaitu yang perlu dilakukan itu pertama harus pasang lampu atau wiring sendiri. Yang pertama. Jadi pasang kabelnya itu langsung dari aki ke switch, kemudian dari aki ke fuse ke switch, baru yang terakhir ini ke beban, ke lampu-lampu atau ke klakson atau yang audio atau yang lain-lainnya. Nah, ini yang sering terjadi itu di Canter yang lama itu sekring ini yang terutama di bagian kota. Kalau kota itu di bahasa tekniknya itu tail lamp ya teman-teman, ini tail lamp ya. Tail lamp itu untuk lampu kota. Biasanya kan lampu kota itu kan dipasang di bak. Nah, di baknya sendiri itu dia jumper langsung dari lampu kota yang belakang. Akhirnya dia jumper langsung masuk ke bak dan bak akhirnya terjadi konslet. Ketika konslet nanti kabel yang ada di bawah dia akan kobong langsung ke belakang dari ini, rumah dari fuse ini. Nah, sering terjadi seperti itu. Ketika ini dibongkar dashboardnya, itu sudah lengket semua ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketika nanti mobil yang dipasang bak dan dipasang lampu kota di baknya itu wajib harus pasang switch sendiri ketika nanti menyalakan lampu. Jadi lampu kota di sini dinyalakan, namun baknya ini untuk lampu bak, misalkan nanti di sini ada baknya itu lampunya nggak ikut menyala. Jadi yang nyala ini hanya lampu belakang yang kotanya ya, kemudian lampu depan yang kota kanan kiri, kemudian ketika dinyalakan pun hanya fog saja yang menyala seperti itu. Nah, sebaiknya itu untuk lampu kota yang ada di bak atau yang baknya model dam, maaf ya teman-teman, agak serak karena memang musimnya apa ya, batuk pilek ini ya. Tidak apa-apa, tapi tetap semangat ngonten untuk teman-teman. Infonya agar tersampaikan sehingga nanti pahala saya juga dapat terus berlanjut ketika Anda mendengarkan atau melihat video ini. Nah, biasanya itu di sini teman-teman. Di sini itu banyak dilubangin untuk saklar, tapi kalau dilubangin boheman ya. Sebaiknya itu dikasih dudukan sendiri di bawah sini, dikasih apa ini untuk switch lampu. Jadi ketika mau menyalakan lampu kota bak, dia langsung dari sini saja seperti itu. Nah, ini yang saya mau jelaskan lebih rinci mengenai kerusakan yang ada di Canter lama, dan nanti semoga tidak terjadi di Canter Euro 4 yang sudah menggunakan komputer ini. Jadi ini ada otaknya, dan ketika otak nanti itu pusing ya, ngeluh dase, tidak bisa on,
mesinnya pasti mati. Nah, di sini. Jadi sebaiknya dari aki sini itu buat jalur sendiri ya teman-teman, langsung dia kabel besar ya. Langsung menuju ke dalam tadi, ke ke bagian kanan tadi. Dikasih yang sini dikasih fuse, kemudian langsung sekring ya, sekring atau fuse ke switch, dan switchnya baru ke beban, balik lagi ke sini baru ke lampu kota yang ada di bak sini. Nah, di bak yang belakang, depan, kanan, kiri dengan variasi kolong, variasi lampu-lampu yang ada di depan. Nah, itu sebaiknya seperti itu karena sering terjadi ya ketika lampu sini yang di belakang ini teman-teman, itu kan sering pasang bak variasi yang ngawur ya. Mungkin sudah sebagian ada yang masangnya itu sesuai wiring diagram dan sesuai standar agar tidak jadi konslet. Nah, namun yang belum tahu, nanti ketika Anda punya mobil atau sebagai driver mau masangkan ya, jangan sembarang. Jadi ketika di sini biasanya kan nggak dipotong sih, di jumper, langsung dia masuk ke atas, langsung ke bak-baknya yang lampu-lampu itu ya. Nah, ketika nanti baknya itu dari besi dan terjadi konslet, akhirnya nanti konsletnya itu akan membuat kabel yang ini teman-teman. Yang sering terjadi di lapangan itu kabel sebelah sini. Nah, kabel yang ada di chassis ini loh. Nah, ini kan ada kabel ya. Jadi kabel yang dari depan sini sampai ke chassis bagian belakang sana itu konslet. Nah, konsletnya itu biasanya dapat diketahui lampu kotanya itu nggak bisa nyala atau lampu kotanya nyala terus. Nah, seperti itu. Jadi ketika switch dimatikan dia nggak mau mati, atau ketika mau di on kan lampu kotanya nggak mau hidup. Nah, salah satunya cirinya jika konslet lampu kotanya seperti itu. Nah, dan jika kabel tadi yang di sini ya itu dibuka karogetnya seperti ini, itu kabelnya sudah pada ngelonyom, nggak ada karetnya, langsung terlihat tembaganya yang akhirnya membuat nanti mobil Anda itu konslet. Nah, yang paling penting ketika nanti terjadi konslet itu jangan sampai terjadi ke mesin ya, terutama ke komputer di sini. Karena nanti ketika mobilnya konslet dan menjalur ke sistem komputer, nah komputernya itu konslet, nah di sini pasti kalau konslet ini mesinnya nggak mau hidup. Nah, itu yang utama teman-teman. Kalau yang dulu kan ketika konslet masih bisa dibenarkan jalurnya dibenarkan, diurut satu persatu kayak ngurut rambut itu ya, dibuat jalur baru, diurutkan dari yang depan ke belakang, diurutkan kabelnya warnanya apa sampai didapat lampu kota yang normal. Nah, tapi di Euro 4 ini itu ada tambahan lagi, ketika nanti konslet kemungkinan itu nanti ECU-nya di sini juga ikut konslet. Nah, ketika konslet mesinnya tidak bisa hidup, mesin hidup mungkin tidak normal, kemudian ada check engine yang nyala. Nah, itu harus membenerin dari ECU ini. Bisa untuk dibenerin, tapi kan butuh biaya yang lumayan mahal. Kalau perbaikan ECU itu pasti di atas 1 juta ya teman-teman, tergantung kerusakan. Ada yang bisa sampai 2 juta lebih, tergantung kerusakannya nanti apa dan komponen apa yang nanti diganti untuk ECU ini. Nah, untuk teman-teman yang bisa mau ada kendala tentang ECU di mobil apapun, bisa info ke saya, insya Allah saya bisa bantu untuk memperbaiki dari ECU apapun. Kemarin juga info ada call TSS dari Kalimantan yang dapat nomor saya itu dari YouTube, kemudian dia kirim ECU-nya ke saya dan diperbaiki, kemudian dipasangkan di sana. Alhamdulillah juga sudah normal, tidak ada kendala. Insya Allah amanah ya teman-teman. Nah, itu ya salah satunya tadi yang sudah saya infokan, terutama yang penting sekali untuk mobil Euro 4 yang sudah ada komputernya. Jangan sekali-kali pasang variasi modifikasi electrical yang secara ngawur. Harus tahu, kalau tidak tahu, ke orang yang benar-benar paham kelistrikan untuk mobil dari Canter Euro 4 yang sudah menggunakan komputer seperti ini. Karena nanti Anda gelo atau menyesal di kemudian hari karena sopir Anda atau Anda masangnya ngawur, hanya terlihat sebatas saja, terlihat bagus ketika mungkin malam atau waktu dinyalakan, tapi akhirnya nanti membuat mobil Anda konslet.
Nah, itu video kali ini informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda para pemilik kendaraan Fuso Canter 2022 ini. Salam sehat dan salam otomotif.